Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Ulwarda dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 20250040205. Di sini saya akan mempresentasikan materi array dan array list untuk memenuhi tugas pada mata kuliah algoritma dan struktur data. Untuk definisi dari array itu sendiri, array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Data dalam array disebut dengan elemen. Nah, array mempunyai karakteristik yang statik atau ukurannya tetap. Tipe datanya juga harus sama. Jadi, tidak bisa dalam satu variabel menggunakan beberapa tipe data. Jadi harus menggunakan tipe data yang sama. Dan array diakses menggunakan indeks, di mana indeks dimulai dari 0. Jadi jika kita mempunyai elemen 5, maka indeksnya adalah 4. Untuk mengetahui banyaknya indeks, kita dapat menggunakan rumus panjang elemen dikurangi 1. Jadi kalau misalnya elemennya 5, maka indeksnya adalah 4. Jadi elemen 1 berada pada indeks 0. Dan adapun cara mendeklarasikan array yaitu dengan cara seperti ini. Misalnya ini yang pertama. Nah, ini merupakan deklarasi array dengan inisialisasi value. Jadi value atau nilainya sudah diisi. Dan adapun ini yang kedua yaitu new integer dalam kurung buka kurung 3, di mana ini indeksnya sudah diketahui. Ini merupakan deklarasi array dengan alokasi indeks, di mana indeksnya sudah diketahui bahwa indeksnya ada 3. Jadi ketika nanti kita menambahkan elemen lebih dari 3, maka yang keempat itu tidak akan masuk, akan menjadi error. Jadi tidak bisa lebih dari 3. Nah, terus string yang ketiga yaitu string nama kota. Nah, ini buka kurung tutup kurungnya ada 2, itu artinya nanti kolom dan barisnya ada 2. Nah, seperti di bawah value-nya diisi dengan Surabaya, Bandung. Adapun kelebihan dan kekurangan dari array itu yaitu di mana array mempunyai kelebihan yang sangat cepat dan hemat memori. Dan adapun kekurangannya yaitu ukurannya tetap. Jadi kalau misalnya array itu kalau misalnya di awal ukurannya 6, maka kita hanya akan dapat mengakses 6 aja, tidak bisa lebih. Oke, selanjutnya itu array list. Array list merupakan struktur data dinamis di Java yang merupakan bagian dari collection framework. Nah, karakteristik dari array list itu sendiri yaitu array list mempunyai ukuran dinamis, bisa menambah dan menghapus data, juga bisa menyimpan objek, dan itu perlu mengimport class library-nya yaitu Java util array list, java.util.arraylist. Nah, ini sangat penting ada dalam array list. Nah, adapun metode array list yang dapat digunakan yaitu add. Add ini untuk menambahkan data, dan ada juga get untuk mengambil nilai dari array list pada indeks tertentu, dan juga size menggunakan ukuran array list, juga set mengubah nilai array list pada indeks tertentu, dan ada juga remove itu untuk menghapus pada indeks tertentu, dan ada juga clear. Clear itu menghapus untuk semua nilai dalam array list. Dapat disimpulkan bahwa array untuk data yang tetap, sedangkan array list untuk data yang dinamis. Oke, kita lanjut kepada kode programnya. Untuk array di sini membuat file dengan nama array.java dan public static void main ini biar nanti bisa di run. Tipe data string yaitu untuk teks ya. Nantinya input kita mau memasukkan nilai teks. Nah, ini merupakan array dengan inisialisasi value. Kita isi dulu value-nya. Brownies. Nah, jangan lupa kalau misalnya mau ngisi dalam kurung ini
harus menggunakan kutip 2 di setiap nilai-nilainya atau di setiap data yang diinputnya, yang dimasukkannya. Karena kalau misalnya tidak memakai kutip 2, otomatis codingannya akan merah, dan merah itu adalah error, tidak akan bisa di-run nantinya. Nah, ini termasuk array dengan deklarasi array dengan inisialisasi value. Nah, kita set out print dulu sistem out. Nah, sama kalau misalnya di sini juga harus memakai tanda kutip 2. Nah, ini cake indeks ke 0. Misalnya karena array tadi dimulai oleh indeks dari 0, maka ketika ini ada datanya atau elemennya ada 4, misalnya tadi brownies, bolu pisang, cheese roll, dan dessert, itu kan ada 4 data atau 4 elemen ya. Nah, untuk menentukan indeks-indeksnya yaitu dengan min 1. Jadi ini kan 4 dikurang untuk mengetahui jumlah indeksnya di min 1. Jadi ini cuma ada 0, 1, 2, dan 3. Jadi 0 itu adalah untuk elemen dari brownies, dan indeks 1 itu bolu pisang, indeks 2 itu adalah cheese roll, dan indeks 3 itu adalah dessert. Maka di sini kita cek ini indeks 3. Nah, indeks 3 yaitu dessert ya. Untuk menampilkan atau menghasilkan output dari elemen yang keempat tadi, kita copy paste aja sistem printout yang ini biar lebih cepat, dan indeksnya diganti dengan indeks-indeksnya. Oke, kita run. Nah, sekarang muncul elemen ke-1 brownies, elemen kedua adalah bolu pisang, dan elemen ketiga adalah dessert. Nah, selain itu, kita bisa menggunakan perulangan for untuk menampilkan elemen-elemen keempat tadi, yaitu dengan cara for inti sama dengan 0. Jangan lupa titik koma, i kurang dari cake.length, dan i sama i plus plus.
tapi masih merah. Coba kita cek dulu. Ini merahnya karena apa? Oh, ternyata kesalahannya Shipa itu INT. I seharusnya kan I-nya 1. Iya, jadi ada double I di codingan tadi. Jadi makanya di merah. Oke, kita hapus yang keduanya. Oke, hapus. Nah, jadi nggak merah. Nah, untuk memunculkan atau menampilkan hasil dari perulangan for yang ini, maka kita menggunakan sistem outprint lagi. Namun di sini tidak harus ngetik kode program kayak tadi satu-satu sort terus gitu, sistem outprint terus-terusan sampai banyaknya elemen. Tapi ini cukup satu, namun menggunakan logika algoritma dengan perulangan for dengan case ke plus i itu yang tadi, yaitu elemen yang ini indeks tadi ya. Jadi di sini adalah indeks. Jadi kita gak harus kayak tadi ngetik elemen ke-1, elemen kedua, elemen ketiga, tidak. Tapi dengan cara menggunakan case ke plus i itu akan otomatis. Nah, yang tadi bisa dihapus, kita jalankan yang ini. Nah, ke 0, brownies, ke 1, cuma bedanya kalau misalnya menggunakan for, pasti i-nya atau elemennya akan sesuai dengan nomor indeks, tidak sesuai dengan nomor yang semestinya kita misalnya 1 brownies, ini enggak, melainkan dengan angka indeks. Oke, kita lanjut ke step yang kedua, yaitu array list. Kita buat dulu filenya dengan nama ArrayList.java. Nah, nama kelas di sini harus sama dengan nama file yang tadi ya. Sekarang public static void main string. Main ini berfungsi untuk biar file ini bisa di run ya. Jadi penting banget adanya public static void main string ini. Oke, kita buat dulu judul dari program yang akan kita buat. Dari coding, data nama siswa. Harus ada tanda kutip 2-nya. Data nama siswa. Ini untuk memberikan judul. Nah, biar nanti waktu tampilan codingan muncul dulu ini judulnya. Ada deskripsinya bahwa data-data yang di bawah ini adalah data nama siswa. Nah, kita buat dulu deklarasi array-nya. Array list berarti nama atau siswa ya. Array list siswa sama dengan new array list Nah, untuk menambahkan data kepada array list ini menggunakan metode add. Jadi tadi variabel siswa, kalau kita misalnya mau menambahkan nilai kepada variabel siswa tadi, maka kita menggunakan metode add.
Misalnya siswa.add Paul Wardah. Ini add-nya merah, coba kita cek ya. Oke, kita tambahkan dulu tipe datanya. Tapi array list-nya di merah, coba kita cek lagi. Oh iya, lupa, karena ini array list, kita itu perlu import ini Java util ini, kelas library-nya. Ini merah lagi, coba kita cek lagi. Oke, kita tambahkan lagi nama-namanya dengan menggunakan metode add. Oke, untuk menampilkan dari nilai yang ditambahkan tadi, kita menggunakan sistem outprint dulu. Kita buat teksnya dulu. Daftar nama siswa. Nah, untuk menambahkan siswanya, kita keluarkan dari tanda kutipnya ya, biar nanti bisa diakses atau bisa di outputkan. Plus siswa itu yang tadi, yang ini, yang coba kita run ya. Nah, ini sudah ada, sudah muncul. Sobat, kita pakai metode yang lain, yaitu remove, untuk menghapus. Remove tadi kan array list itu diaksesnya oleh index. Nah, ini index 1, otomatis yang dihapus yaitu Anastasia. Coba kita run dulu. Nah, ini biar nanti keluar lagi hasil outputnya setelah di remove, maka kita isikan lagi codingan sistem outprintnya siswa yang tadi. Nah, sekarang udah kehapus ya Anastasianya, indeks yang ke-1.
Kayak sekarang kita coba metode yang lain. Misalnya metode untuk mengganti elemen pada indeks tertentu. Misalnya sekarang di indeks 0 berarti indeks elemen yang Shibboleth Wardah diganti dengan nama Ija misalnya. Kita salin dulu biar nanti bisa tampil lagi hasilnya setelah di metode set. Coba kita run ya. Nah, sekarang udah terganti, yang tadi elemennya asalnya Shibboleth Wardah sekarang menjadi Ija. Nah, kita bisa menggunakan metode add lagi, walaupun tadi sudah ditumpuk oleh remove dan set, kita masih bisa menggunakan metode add ini. Oke,